Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Oke, sore ini Selamat sore, Pak Oli. kita edukasi ya, terutama bagi Bapak Ibu yang masih baru, yang baru bergabung di Master Cuan Saham, atau yang sudah lama tapi mau mengulang dari awal lagi, yaitu pemula bisa juara. Nah, untuk bisa trading saham, ini sebenarnya tidak perlu susah-susah ya, tidak perlu ribet-ribet. Sebenarnya cukup 30 menit Bapak Ibu sudah bisa mahir trading saham. Ada setidaknya 5 langkah yang harus kita lakukan mulai dari nol sampai Bapak dan Ibu nantinya bisa mahir trading saham. Langkah yang pertama, tentunya Bapak Ibu harus membuat rekening dana nasabah. Karena disinilah tempat kita untuk melakukan transaksi saham, membeli dan menjual saham. Yang kedua, kita harus mengetahui pengetahuan umum tentang pasar saham Indonesia. Sumber informasinya, sumber informasinya bisa kita dapatkan dari idx.co.id. Ini adalah sumber informasi utama yang harus kita ketahui. Karena idx.co.id ini adalah website resmi dari Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, harus memahami indikator trading saham. Ada ratusan indikator trading saham, tapi tentunya kita tidak akan mempelajari ke 100 indikator tersebut. Kita hanya mempelajari beberapa indikator yang powerful dan mudah kita praktekkan. Yang keempat, setting HA tool. Jadi di grafik yang Bapak dan Ibu miliki, di grafik yang Bapak dan Ibu gunakan, di sekuritas yang Bapak dan Ibu gunakan, nanti di setting HA tool-nya. Untuk apa? Untuk melihat pergerakan sahamnya. Supaya memudahkan kita untuk mengambil keputusan kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Yang kelima, screening otomatis. Screening otomatis ini tentunya menggunakan WX Master EI Saham. Jadi ada 5 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan jika ingin mahir trading saham. Dan nantinya jika dari step by step ini ada yang Bapak dan Ibu tidak pahami, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan. Silakan tanyakan sedetail-detailnya. Membuat sekuritas, membuat RDN di sekuritas. Buatlah minimal 3 RDN. Jadi kalau Bapak Ibu sedang membuat RDN, buatlah minimal 3 RDN. Kenapa 3? Karena nanti setiap RDN ini bisa kita fungsikan sendiri-sendiri. Satu digunakan untuk melihat grafiknya, satu digunakan untuk trading cepat, satu RDN digunakan untuk swing. Jadi buatlah minimal 3 RDN. Supaya nanti tidak bingung di saat mau trading cepat, mau swing, supaya portofolinya tidak campur. Atau di saat untuk melihat grafiknya, supaya tidak mudah membolak-balikan layar. Jadi sebaiknya buatlah minimal 3 RDN. Bagaimana cara membuat RDN? Caranya cukup mudah, bisa dilakukan via online, bisa juga via offline. Kalau via online, kalau via offline, Bapak Ibu tinggal datang langsung ke kantor sekuritas
yang terdekat di kota Bapak dan Ibu. Ya, yang terdekat. Nah, kalau secara online, Bapak dan Ibu tidak perlu kemana-mana. Cukup di rumah saja. Ya buat misal Mandiri Sekuritas, Stockbit Sekuritas, Investasiku, RHB Sekuritas, Pintrako, MNC Sekuritas, bebas mau menggunakan sekuritas apapun. Cara membuatnya semuanya hampir sama, yaitu tinggal install aplikasinya di Play Store, lalu isi data-data yang dibutuhkan. Syarat membuat RDN ini, dokumen yang wajib, satu ada KTP. Jadi kalau Bapak Ibu punya KTP, itu bisa. Syarat yang kedua harus punya rekening tabungan. Ini wajib. KTP dan rekening tabungan. Untuk MWWP ini opsional. Kalau Bapak dan Ibu punya itu lebih bagus. Ya, syaratnya cuma ini. Saya rasa saat ini semuanya itu punya KTP dan rekening tabungan. Cara buatnya misal Mandiri Sekuritas, install aplikasinya di Play Store, Mandiri Sekuritas, nanti bisa MOS ya, MOS Mandiri Sekuritas atau Growin Mandiri Sekuritas. Lalu setelah terinstall, klik daftar, isi data-data yang dibutuhkan, lengkapi dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu tunggu verifikasinya. Prosesnya antara 1 sampai 3 hari kalau data Bapak dan Ibu lengkap. Kalau data yang di sini lengkap, ya, prosesnya antara 1 sampai 3 hari. Itu. Ya, jadi sama Mandiri Sekuritas, mau buat Stockbit Sekuritas boleh, Ajaib Sekuritas boleh, Investasiku boleh, bebas mau menggunakan sekuritas apapun silakan. Itu. Nah, sambil menunggu RDN ini jadi, kita ke langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Pengetahuan umum. Pengetahuan umum, Bapak Ibu tinggal browsing ya ke Google, ketik aja idx.co.id. Disinilah kita akan mendapatkan sumber informasi utama dari Bursa Efek Indonesia. Dan sumber informasi ini adalah sumber informasi yang update. Contoh, sini. Jadi di atasnya ada banyak menunya. Ada data pasar, produk dan layanan, perusahaan tercatat, IDX syariah, anggota bursa, dan seterusnya. Setidaknya kita harus tahu ada saham apa saja yang ada di Bursa Efek Indonesia. Caranya ke menu data pasar ini, lalu klik daftar saham. Maka di sini kita bisa tahu saat ini ada total 953 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi salah satunya ini bisa kita transaksikan setiap harinya. Ya, nanti dihafal, dibaca ini. Ada AALI, ABBA. Perhatikan kode sahamnya dan nama perusahaannya. Kalau Bapak Ibu hafal kode kode sahamnya, kode sahamnya hafal, terus nama perusahaannya hafal, itu lebih bagus. Oke ya. Dan yang lain. Jadi di sini Bapak Ibu nanti produk dan layanan ini saham. Nah, ini silakan dibaca supaya kita memiliki banyak pengetahuan umum di sini. Oke ya. Oke, ada banyak sekali. Termasuk juga berita-berita terupdate di pengumuman. Nah, ini ada di sini. Jadi terupdate beritanya di sini. Itu. Oke ya. idx.co.id. Itu. Oke, selanjutnya. Oke.
Jadi trading saham ini merupakan aktivitas perdagangan saham. Jadi ada proses membeli, ada proses menjual, ada pembeli dan ada penjualnya. Trading saham bisa kita gunakan ya, untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Jadi kita mau tradingnya untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang itu bisa. Ini. Nah, ada istilah-istilah, banyak sekali istilahnya ya. Ada satu lot, ARA, ARB, HK, HAKI. Ini nanti Bapak dan Ibu lama-kelamaan akan familiar dengan istilah-istilah ini. Satu lot ini sama dengan 100 lembar. Jadi kalau kita mau beli saham itu minimal adalah satu lot. Satu lot ini sama dengan 100 lembar. Jadi kita tinggal lihat satu lot harganya berapa. Misal satu lot ini harganya 100 rupiah, maka kalau kita mau beli itu kan minimal 100 lembar. Jadi 100 rupiah kalikan 100 lembar berarti 10.000. Artinya kita memiliki uang 10.000 itu sudah bisa beli saham yang harganya 100 rupiah. Ada ARA auto reject atas, ARB auto rejection bawah dan seterusnya. Nah, ini yang paling penting. Bapak Ibu juga harus memahami yang namanya fraksi harga. Jadi kenaikan dan penurunan saham ini tidak urut, tapi ada fraksi harganya. Dikelompokkan berdasarkan harga. Kalau harga saham di bawah 200, fraksi harganya adalah 1 rupiah. 200 sampai 500, fraksi harganya 2 rupiah. 500 sampai 2000, 5 rupiah. 2000 sampai 5000 itu 10 rupiah. Di atas 5000, 25 rupiah. Artinya gini. Jadi misal ada saham harganya 1000. Ini kalau naik bukan 1001, bukan 1002, bukan 1004. Tapi di sini fraksi harganya 5. Jadi kalau naik berapa? 1005. Naik lagi 1010. Ya. Naik lagi 1015. Jadi kelipatan 5 rupiah. Gitu. Kalau turun sama. Selama di rentang harga 500 sampai 2000. Kalau turun ya kelipatan 5 rupiah. Jadi dari 1000 kalau turun 995. 990. Jadi bukan 999, bukan. Tapi dikelompokkan berdasarkan fraksi harganya ini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan transaksi saham, ini akan mudah untuk dihafal. Oke. Nah, berikutnya saham ini untuk kenaikan dan penurunan itu ada batasnya. Ada batas maksimal, ada batas penurunan maksimal. Batas kenaikan maksimal itu istilahnya adalah ARA, auto rejection atas. Kalau penurunan maksimal itu adalah ARB, auto rejection bawah. Ini. Ini ada rentang harganya. Kalau harga sahamnya 50 sampai 200, kenaikan maksimal setiap harinya adalah 35%. Penurunannya sama. 200 sampai 5000, arahnya 25%, penurunannya sama ARB-nya. Di atas 5000 20%, ARB-nya juga 20%. Khusus untuk saham akselerasi dan notasi X, kalau ARA 10%, kalau ARB juga sama 10%. Ini ya, batasan kenaikan maksimal dan penurunan maksimal suatu saham setiap harinya.
Jadi artinya di sini kalau saham naik sehari maksimal naiknya 35%, kalau turun sama. Itu sudah tertinggi. Nah, untuk jam perdagangan trading saham Indonesia ini mulai jam 8.45. Ini pra pembukaan. Sampai penutupannya jam 16.15. Ini. Namun untuk jam efektif tradingnya itu dibagi dua sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama jam 9 sampai jam 12.00. Sesi kedua 13.30 sampai 15.49. Itu Senin sampai Kamis. Kalau Jumat 9 sampai 11.30, sesi 2 14.00 sampai 15.50. Jadi jam efektif tradingnya adalah jam 9 sampai 15.50. Hari Senin sampai Jumat. Jadi itulah jam-jam tradingnya. Itu. Oke, nah sekarang langkah yang ketiga. Kita harus memahami indikator trading saham. Ada ratusan indikator trading saham, tapi kita tidak akan mempelajari ratusan itu. Hanya beberapa yang akan kita pelajari, tapi ini sangat powerful. Oke. Yang pertama, indikator yang pertama adalah Heikin Ashi. Heikin Ashi chart. Ini berupa candle, berupa grafik. Warnanya biru sama merah. Nah, indikator apapun yang mau kita gunakan hanya akan memberikan dua informasi. Kapan waktu membeli dan kapan waktu menjual. Kalau menggunakan Heikin Ashi chart, maka waktu terbaik membelinya adalah jika candlenya biru pertama. Kapan waktu terbaik menjual? Jika candlenya merah pertama. Jadi seperti ini. Saat candlenya biru pertama, beli. Merah pertama, jual. Ya. Cukup melihat warna biru, warna merah. Indikator yang lain tidak perlu dihiraukan. Kalau kita hanya menggunakan Heikin Ashi chart. Ini. Indikator yang kedua yaitu parabolic SAR. Parabolic SAR ini indikatornya ditandai dengan titik-titik ini. Ada yang di atas candle, ada yang di bawah candle. Kapan waktu terbaik membeli? Kalau menggunakan parabolic SAR, jika parabolic SAR-nya baru pindah ke bawah candle. Saat baru pindah ini waktu terbaik membeli. Kapan waktu terbaik menjualnya? Jika parabolic SAR-nya pindah ke atas candle. Jadi jika parabolic SAR-nya baru pindah ke atas candle, itu waktunya untuk menjual. Ini parabolic SAR. Indikator yang ketiga ada yang namanya super trend indikator. Indikatornya berupa garis merah, garis hijau ini. Ya, garis merah, garis hijau. Ini namanya super trend indikator. Kapan waktu membeli, kapan waktu menjual? Belilah jika super trendnya baru pindah ke bawah candle. Ini waktunya beli. Kapan jualnya? Jika super trendnya pindah ke atas candle. Ini waktunya menjual. Jadi cukup mudah. Kita harus tahu indikator super trend itu seperti apa bentuknya, kapan harus membeli, kapan harus menjualnya. Itu. Jadi indikator apapun yang mau kita gunakan hanya memberikan dua. Kapan waktu membeli dan kapan waktu menjual.
Indikator yang ketiga yaitu EMA, Exponential Moving Average. Yang digunakan adalah EMA 20 berupa garis biru ini. Ya, garis biru ini. Nah, ini namanya indikator EMA. Kapan waktu membeli? Kapan waktu menjual? Belilah jika candlenya menembus ke atas garis EMA. Contoh seperti ini. Kapan waktu menjualnya? Jika candlenya menembus ke bawah garis EMA. Jadi di saat candlenya menembus ke atas, beli. Di saat candlenya menembus ke bawah garis EMA, jual. Itu cara kalau kita mau transaksi saham. Kapan waktu membeli dan kapan waktu menjualnya. Langkah yang keempat. Langkah yang keempat. Kita setting Haatul. Bagaimana cara settingnya? Nah, di sini. Ya Bapak dan Ibu bisa gunakan grafik atau chart di sekuritas yang Bapak dan Ibu miliki. Mana ya? Oke. Jadi gunakanlah ya grafiknya. Nah, jadi indikator-indikator tadi ada Heikin Ashi, ada parabolic SAR, ada super trend, ya, ada EMA. Nah, itulah yang akan kita gunakan di grafik kita. Itu yang akan kita gunakan di grafik. Oke, contoh ini. Ya. Ini saya hapus dulu semua indikatornya. Nah, supaya nanti kita tinggal setting. Gimana settingnya? Gimana cara membuatnya menjadi hak atur? Ini. Oke. Nah, seperti ini contoh saham apa ini? Ratu. Oke, saya pakai saham yang lain aja. SMGR. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah besar ini grafiknya. Apa ya? Oke, nah ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan, grafiknya atau candlenya ini kita ganti ke candle Heikin-Ashi. Bagaimana caranya? Klik menu candle di sini. Candle itu ada banyak sekali jenisnya, ada banyak sekali macamnya. Di sini ada candle chart, ada garis, ada Renko chart, dan lain-lain. Yang kita gunakan adalah Heikin-Ashi. Ini diklik Heikin-Ashi-nya. Jadi kalau bukan Heikin-Ashi, grafiknya seperti ini. Warnanya hijau sama merah. Nah, tapi yang kita gunakan adalah candle Heikin-Ashi. Maka candlenya ubahlah ke Heikin-Ashi. Oke. Nah, berikutnya, indikator yang berikutnya yaitu parabolic SAR. Klik indikator di sini, pilih parabolic SAR. Ini parabolic SAR. Maka akan muncul indikator parabolic SAR yang berupa titik-titik hitam ini parabolic SAR. Ini. Ya. Ini parabolic SAR. Oke. Berikutnya apa tadi? Super trend. Ketik di sini. Super trend. Oke, maka
juga akan muncul indikator super trendnya. Garis warna hijau sama garis warna merah ini. Satu lagi indikatornya adalah moving average exponential atau moving average exponential atau EMA. Maka di sini juga akan muncul EMA, garis yang warna biru ini. Kalau Bapak Ibu sudah menampilkan semua indikator ini, maka ini sudah jadi HA tool. Ini sudah jadi HA tool. Itu. Jadi silakan Bapak Ibu setting di grafik yang Bapak Ibu miliki, baik itu di Growin bisa, di Stockbit bisa, atau sekuritas yang Bapak Ibu miliki, jika memang ada Heikin Asinya, grafiknya, candlenya, itu bisa. Jadinya itu. Jadi kalau nggak ada Heikin Asinya, nanti silakan gunakan Growin atau Stockbit. Ya, lalu disetting seperti yang barusan saya lakukan. Ya, gunakan candle Heikin Ashi, indikator parabolik SAR, super trend, EMA 20. Itu. Ya, cukup mudah cara settingnya. Nah sekarang, kalau tadi ya, tadi sudah buat RDN, terus pengetahuan umumnya sudah, memahami indikator, setting sudah. Berikutnya, Bapak Ibu bisa langsung praktek. Praktek trading. Besok mau trading, boleh. Karena ini cukup mudah. Bagaimana caranya? Untuk melakukan transaksi saham, itu ada 4 langkahnya. Pertama, screening. Screening. Yang kedua, membeli. Yang ketiga, memantau. Yang keempat, menjual. Screening, beli, memantau, jual. 4 langkah siklusnya. Jadi nantinya Bapak Ibu mau transaksi saham apapun, siklusnya 4. Siklusnya ada 4. Pertama, tentunya screening. Screening adalah mencari dulu sahamnya. Yang kedua, membeli, beli. Setelah dibeli ngapain? Langkah yang ketiga, memantau. Yang keempat, jual. Kalau sudah dijual, screening lagi. Lakukan langkah dari awal lagi. Itu. Jadi langkahnya ada 4. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih baru, masih pemula, maka screeninglah dengan cara otomatis ini. Silakan gunakan WX Master EI Saham. Makanya tadi saya bilang 30 menit Bapak Ibu sudah bisa di sini. Ya, di sini ya. Tradingnya dengan style swing demand zone. Hanya ini dulu. Ya. Swing demand zone. Cara screeningnya bagaimana? Ini langkahnya. Buka WX Master. Yang warna biru, lalu cari screener demand zone. Caranya seperti ini. Jadi yang sudah punya WX Master EI saham, silakan buka. Ini. Ya. Caranya mudah, yang warna biru ini dibuka, diklik, cari screener DMZN. DMZN. Sahamnya apa saja? Ini sahamnya. Ada AIMS, Auto, INRG, Harum, INTP, KPIG, ULTJ, dan lain-lain. SMGR. Ini. Nah,
Sahamnya ada banyak, mana yang kita beli? Bingung kan? Oke. Caranya cukup mudah. Dari saham-saham yang ada di sini, kita cek grafiknya. Kita lihat grafiknya. Ya, kita cek dulu satu persatu grafiknya. Cara melihat grafiknya di sini nih, di yang warna hitam. Oke, tadi ada AIMS, Auto dan lain-lain. Jadi ketik garis miring AIMS. Garis miring Auto. Garis miring jadi buka dulu semua sahamnya. INRG, Harum, INTP, KPIG. Ini. Oke, jadi nanti dibuka dulu semua saham-saham yang ada di DMZN tadi. Ini saya jelaskan di sini. Nah, di grafik ini ada dua warna. Ini blok warna biru dan blok warna merah. Ya. Jadi yang di atas candle warna merah ini namanya supply zone. Sedangkan yang blok warna biru di bawah candle ini namanya demand zone. Oke. Nah, kalau kita mau beli saham, ini bagi yang masih baru, bagi yang masih pemula. Dari saham yang ada di DMZN, maka carilah saham yang candle terakhirnya nyentuh di blok warna biru. Contoh i-energy. I-energy besok digunakan untuk swing, boleh. Ya. Jadi blok warna biru ini demand zone, yang warna merah ini supply zone. Oke. Bapak dan Bu, ya, di MZ ini ada banyak sahamnya. Apakah dibeli semua? Tidak. Beli satu saja. Ya, terutama yang masih baru, beli satu saja. Mana yang dibeli? Cari yang terbaik. Nah, yang terbaik bagaimana? Lihat grafiknya satu persatu. Contoh seperti ini. Cari saham yang candle terakhirnya ada di demand zone. Contoh Harum. Ini juga ada di demand zone. INTP di demand zone. Contoh yang nggak di demand zone ya. Yang nggak nempel lah. Contoh ini. AIMS. Ini candle terakhirnya tidak nempel di blok warna biru. Jadi yang terbaik adalah cari saham yang candle terakhirnya ada di blok warna biru. Kalau ketemu saham yang seperti itu, silakan beli untuk swing trade. Ya, untuk swing, trading untuk beberapa hari. Jadi caranya cukup mudah, saya ulangin. Buka WX Master AI Saham, klik screener ini, WX Master Robot Screener. Lalu cari screener DMZN. Saham-saham yang ada di DMZN ini, lihat grafiknya satu persatu, cari yang candle terakhirnya ada di blok warna biru, itulah yang dibeli. Itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan dari materi untuk pemula ini. Oke, kenapa? Ya, silakan, Pak. Kalau di luar tadi indikator yang 4, kalau algoritma itu termasuk indikator bukan Pak? Dan di mana dapatin algoritma? Oke. Kalau algoritma itu salah satu acuan, Pak. Jadi algoritma itu sebenarnya dari riset yang saya lakukan dari saham-saham itu kalau bergerak itu
di angka-angka algoritma itu. Misal, ya, misal di angka 90. Saham itu kalau naik dari 90, misal dari 88, 89, 90, itu biasanya masih diam dulu di situ gitu. Nggak langsung naik gitu. Itu. Nah, sebenarnya kalau algoritma itu bisa kita gunakan sebagai apa ya, support resistennya. Gitu. Nah, kalau indikator itu yang ada di sekuritas. Nah, itu indikator. Kalau algoritma itu nggak ada. Kalau algoritma itu riset yang saya lakukan. Itu, Bos. Kalau daftarnya tulisnya bisa didapat dari mana itu, Pak? Daftar apa? Algoritma. Oh, di kitab Master Cuan Saham ini, Pak. Oh ya. Nah, di sini kan ada ini. Jadi, nah ini. Jadi semua Ya, materi itu ada di kitab Master Cuan Saham ini. Oke. ya Pak, masih Pak. Oke, dari Mahabagil, mengapa WX Master hanya free 1 bulan? Iya Pak, kalau WX Master ini kan karena pertama ya saya membuat alat bantu screening secara otomatis. Nah, alat bantu itu tentunya saya sewa server, saya apa kerjasama dengan programmer, ya. Belum lagi data feednya. Nah itu artinya apa? Ada biaya yang harus kami keluarkan setiap bulannya. Maka dari biaya-biaya itulah muncul angka langganan WX Master itu. Nah, jadi WX Master itu bisa Bapak dan Ibu gunakan. Kalau mau langganan boleh, enggak apa-apa. Karena itu hanya yang secara otomatis. Kalau secara manual bisa langsung digunakan di grafik yang ada di sekuritas itu. Seperti HA Tool tadi. Itu makanya kalau HA Tool itu digunakan untuk selamanya. Karena kami nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk itu. Bapak Ibu tinggal setting di sekuritas yang Bapak dan Ibu miliki. Itu. Apa sebenarnya makna dari saham syariah? Kalau saham syariah ini berarti perusahaan tersebut itu sesuai dengan kaidah syariah yang sudah ditetapkan oleh lembaga syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi saham itu totalnya ada 900 saat ini ya 953 saham. Hampir 60% itu termasuk saham yang syariah. Gitu. Nah, kalau yang saham yang syariah ini kalau transaksi ya, kalau mau transaksi, sorry, itu saham syariah. Ada lagi RDN syariah. Kalau RDN syariah, Bapak dan Ibu tidak diberikan yang namanya margin. Jadi murni dana Bapak dan Ibu sendiri. Kalau RDN syariah. Nah, saham syariah ini selalu dievaluasi setiap bulannya. Mungkin bulan ini masuk ke indeks syariah, bulan depan belum tentu. Jadi ada evaluasinya. Gitu. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Oke, contoh saham syariah. Nah ini di layar ini ya. Ini sudah saya tampilkan di sini. Indeks saham syariah. Ini ukuran statistiknya mencerminkan pergerakan harga itu yang sudah diseleksi tentunya. Sahamnya apa saja? Sahamnya, bentar, di sini saya tunjukkan sahamnya.
Oh ini. Oh harus di-download. Oke, inilah saham-saham syariah. Sekarang bulan indeks ISEC. Oh enggak ada. Oh sorry. Ini ISSI. Nah ini saham syariah. Sekarang Maret ya. Nah ini. Ini update data per 7 Maret. Oke, ini sahamnya. Saham yang syariah ya. Ini update data ini per 10 Maret. Ada AADI, AALI, Ace Hardware, ya, ACRO, ADCP. Nah, ini. Totalnya ada 624 saham yang masuk ke indeks syariah. Ini. Jadi kan total saham 953. Besok ada satu yang listing berarti 954. 624 saham masuk ke indeks syariah. Oke, dapat rekaman ada nanti ini ya edukasi ini direkam nanti kami share di grup rekaman. Ada selalu ada rekamannya. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Ya, jadi nanti ya silakan dipraktekkan Bapak dan Bu. Besok ya, besok mau transaksi saham boleh. Hanya saran saya belilah saham-saham yang ada di demand zone. Jadi malam hari ini, malam nanti Bapak Ibu praktekkan, buka WX Master IAI saham, cari saham-saham yang ada di demand zone. Cari di demand zone, cari satu saja sahamnya, besok dibeli. Belinya besok. Sambil praktekkan. Satu saham saja. Jangan lebih dari satu. Supaya Bapak Ibu nantinya memahami ya step by stepnya. Mulai dari screening, beli, memantau, dan menjualnya. Jadi screeningnya menggunakan WX Master IAI saham. Lalu belinya di sekuritas yang Bapak Ibu gunakan. Memantaunya tetap di WX ya, lihat grafiknya lagi. Dan jual di sekuritas yang Bapak dan Ibu miliki. Itu. Oke, ada lagi? Di demand zone dijualnya itu seandainya demand zone sudah hilang, Pak ya. Oh, oke. Oh ya, sorry jualnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu beli saham, ya beli saham yang berdasarkan demand zone. Nah, ini. Contoh saham apa tadi? Contoh ini. Misal besok beli KPIG, misal. Besok beli, ternyata sahamnya turun. Setelah dibeli turun. Biarkan saja. Nah, kalau Bapak Ibu beli di Manzone, memantaunya itu sehari 2 kali. Yaitu jam 11.45 dan 15.30. Atau sebelum penutupan sesi pertama dan sebelum penutupan sesi kedua. Kalau ternyata saham yang Bapak Ibu beli lalu turun,
selama blok warna biru ini belum hilang, jangan dijual. Hold dulu. Ya. Tapi kalau demand zone ini hilang, harus jual. Itu. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu beli saham yang di demand zone, lalu sahamnya naik 2%, sebaiknya jual dulu. Kalau itu transaksi pertama Bapak dan Ibu. 2% jual dulu aja. Atau 5% jual boleh. Gitu. Ya, jadi kalau profitnya sudah cukup, silakan jual. Berapapun profit, 2%, 3%, 5%, jual. Habis itu cari lagi sahamnya yang di demand zone. Misal jam 10, ya. Misal jam 9 beli, lalu jam 10 Bapak dan Ibu iseng lihat ternyata naik 2%, jual. Habis itu cari lagi saham yang lain yang di demand zone. Supaya Bapak Ibu lancar mulai dari screening, beli, memantau, jual. Itu. Oke, ada lagi yang lain? Belinya di jam 9. Jadi untuk belinya di jam 9. Kalau di pre, jadi kalau pre itu, kalau kita di pre itu hanya untuk mengetahui harga opennya. Kalau kita belinya di pre, biasanya di reject. Biasanya di reject. Jadi belinya saat jam 9. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Atau sudah cukup? Ya, jadi nanti untuk rekamannya, nanti setelah kami upload di YouTube, Bapak dan Ibu nanti kami kasih linknya ya. Selalu saya share di grup rekaman. Gitu. Oke, cukup ya. Oh, sebaiknya beli sesuai harga di demand zone atau dinaikin satu tick. Dinaikin satu tick, Ibu. Belinya supaya dapat. Ya. Supaya langsung dapat. Jadi jam 9 beli supaya langsung dapat naikkan satu tick itu supaya langsung dapat jam 9 itu. Kalau sama ya, kalau sesuai biasanya masih antri. Atau kalau langsung naik sahamnya nggak dapat. Gitu. Oke, cukup ya. Cukup, Atau Pak ada Wali. lagi bisa open mic? Oke, cukup. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat sore. Makasih, Pak Wali. Makasih. Terima kasih, Pak.